Shalom, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita bersyukur pada sore hari ini kita akan memasuki hari Sabat, hari yang kudus, hari yang mulia. Kita akan mendengarkan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengundang kita untuk bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih. Ketika pada malam hari ini kami boleh bersama-sama menyaksikan siaran ini, kami rindu kiranya Roh Kudus-Mu akan boleh menolong kami, menuntun kami, agar kami boleh memahami akan firman Tuhan, dan agar firman Tuhan ini boleh berkuasa menyucikan hati kami, dan mengubahkan kehidupan kami, menjadikan kami sebagai umat Tuhan yang semakin percaya kepada Tuhan, dan kami akan boleh dibaharui dari hari ke hari. Bapa, kami penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan kekurangan. Itulah sebabnya kami rindu biar Roh Kudus-Mu yang akan selalu menolong di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami persembahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, akhir-akhir ini tentunya berita-berita yang ada di sekitar kita menyajikan berbagai macam berita yang terkadang itu membuat kita khawatir, membuat kita merasakan bahwa kenapa semakin lama ada banyak penderitaan, ada banyak masalah, ada banyak kesusahan, ada banyak kesulitan yang harus saya alami. Kenapa masalah itu datang dan pergi? Dan tentunya kita ingat, kita tahu bahwa akhir-akhir ini mewabahnya COVID-19, mewabahnya virus corona menjadi satu momok yang menakutkan bagi kita, menjadi satu hal yang mempengaruhi seluruh sendi kehidupan kita. Di dalam soal beribadah, kita tidak lagi dapat beribadah bersama-sama di gereja. Kita diharapkan untuk beribadah di rumah. Kita menyaksikan berbagai tayangan live streaming atau rekaman-rekaman yang itu dapat menolong kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Tetapi sukacita dalam persekutuan tidak dapat kita miliki pada saat ini. Di dalam hal kesehatan, kita jadi takut mau keluar kemana-mana. Karena jangan-jangan orang di depan kita, di sebelah kanan, di sebelah kiri kita, di belakang kita, mereka mengidap virus corona, dan boleh jadi kita akan tertular oleh karena itu. Di dalam hal ekonomi, kita merasakan bahwa ada tekanan yang luar biasa. Kegiatan berusaha tidak lagi seperti pada masa yang lampau. Kegiatan kita berdagang tidak seperti masa yang lampau. Bagi para ojol, juga mendapat tantangan yang lebih lagi. Karena mereka tidak dapat mengangkut akan konsumen, customer yang ada. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam situasi yang seperti ini, seringkali kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau izinkan semuanya ini terjadi? Tuhan, kenapa hidup saya semakin susah oleh karena virus corona ini yang terjadi? Bahkan kita seringkali berdoa kepada Tuhan, Tuhan sekiranya mungkin, biarlah virus ini, wabah ini segera diakhiri dari atas muka bumi ini. Jangan ada lagi virus corona Tuhan, supaya kehidupan kami boleh merasakan aman lagi. Kami boleh bekerja dengan baik kembali. Kami boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Berbakti bersama-sama untuk memuliakan akan nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan yang patut kita renungkan adalah, seandainya virus corona ini Tuhan singkirkan dari atas muka bumi ini, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita yakin bahwa hidup kita tidak lagi mengalami masalah? Apakah kita yakin bahwa kehidupan kita tidak akan ada lagi namanya kesulitan? Apakah kita yakin bahwa dalam kehidupan kita tidak ada lagi namanya kesusahan? Apakah kita yakin bahwa semua yang kita lakukan akan berjalan dengan lancar?
Satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Saya ingin kita membaca di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Satu ayat yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dikatakan di sini, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan satu kehidupan di dunia ini, kehidupan yang bebas masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan di dunia ini, satu kehidupan yang selamanya itu lancar. Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan di dunia ini, satu kehidupan yang selalu dalam kelimpahan. Tetapi yang Tuhan janjikan melalui ayat ini adalah bahwa sekalipun akan terjadi berbagai macam masalah dalam kehidupan kita, sekalipun ekonomi tidak dapat berjalan dengan baik, usaha tangan saya tidak berjalan dengan lancar sebagaimana sebelumnya, sekalipun rumah tangga itu ada kalanya terjadi riak-riak kecil di dalamnya, seringkali anak-anak itu kemudian membangkang kepada orang tua. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Ada Tuhan yang berada di tengah-tengah kita untuk memberikan solusi bagi setiap masalah di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu hadir bagi kita. Tuhan selalu ada untuk memberikan pertolongan kepada kita. Saudara, kalau kita buka di dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8, ada satu janji Tuhan yang indah dikatakan di sana. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Saudaraku, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa ketika Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk membangun kemah suci, tujuannya adalah untuk menyatakan kehadiran Tuhan diam di tengah-tengah umatnya. Kenapa Tuhan berikan bait suci? Kenapa Tuhan perintahkan Musa untuk mendirikan bait suci? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyatakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Dan itulah yang kemudian ribuan tahun berikutnya digenapi di dalam kehidupan Yesus Kristus. Yesus adalah Immanuel, Allah yang diam di tengah-tengah umatnya. Allah yang memberikan solusi ketika berada di tengah-tengah umatnya. Dia memberikan solusi akan setiap masalah dosa. Dia memberikan solusi atas setiap kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia memberikan solusi atas setiap masalah-masalah ekonomi kita. Dia memberikan solusi akan setiap masalah kehidupan rumah tangga kita. Allah diam di tengah umatnya, menjadi satu janji bagi kita bahwa apapun boleh terjadi. Wabah ini boleh terjadi, kesusahan-kesusahan boleh terjadi, silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi Allah akan selalu ada di tengah-tengah umatnya. Allah tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian, karena Allah akan menjadi penolong untuk saudara dan juga untuk saya. Percayakah Anda akan hal ini? Malam hari ini, sebagai ganti kita merenungkan terus, kita meratapi terus akan kesulitan-kesulitan yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau melihat kita, mengajak kita untuk kita boleh memandang kepada kebaikan Tuhan, untuk boleh melihat bagaimana cara Tuhan bekerja melalui berbagai macam masalah yang ada ini. Apakah tujuannya adalah untuk kebaikan bagi kita sebagaimana firman-Nya? Mari kita lihat bersama-sama. Saudaraku, masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sebagaimana firman Tuhan adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang dikasihi. Sore hari ini saya mengajak kita untuk mempelajari 5 cara yang Tuhan lakukan dengan menggunakan masalah ini
yang semuanya adalah untuk kebaikan saudara dan juga saya. Yang pertama adalah bahwa kenapa Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita adalah Tuhan ingin mengarahkan kita, menyadarkan kita bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Dia. Tuhan ingin menyadarkan kita bahwa kita ini sebetulnya bukan siapa-siapa. Kita ini adalah hamba, less than nothing, kurang dari tidak ada. Tetapi seringkali kita ini menjadi sombong. Seringkali kita ini merasakan bahwa saya punya pikiran yang cerdas, saya punya pikiran yang cemerlang, dan saya dapat melakukan segala sesuatu yang saya mau, dan saya percaya bahwa semuanya pasti akan berhasil. Tapi ketika Tuhan izinkan masalah itu, saudaraku percaya bahwa Tuhan ingin mengarahkan kita untuk memandang kepadanya. Boleh jadi ketika semua kondisi berjalan baik-baik saja, ketika usaha kita berjalan dengan lancar, ketika rumah tangga kita berjalan dengan harmonis, ketika sekolah anak-anak kita berjalan dengan baik, anak-anak kita menjadi anak-anak yang pintar. Seringkali ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, ibadah yang kita jalankan hanyalah bersifat rutinitas. Ibadah yang kita jalankan boleh jadi itu merupakan satu hal yang sekedarnya daripada saya harus di rumah. Ibadah yang saya jalankan seringkali merupakan hanya sekedar kewajiban karena saya adalah anggota gereja Masih Advent hari ke-7. Tetapi ketika wabah ini Tuhan izinkan terjadi, saya percaya bahwa di setiap rumah tangga umat-umat Tuhan ada mesbah-mesbah keluarga yang diadakan. Ada doa bersama yang diadakan. Berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Agar Tuhan yang memberikan pertolongan supaya dilepaskan dari berbagai macam wabah yang terjadi saat ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di seluruh dunia, apapun agamanya, saat ini banyak orang kemudian berseru memanggil nama Tuhan mereka, meminta pertolongan Tuhan mereka, akan memberikan kelepasan bagi mereka. Kenapa Tuhan izinkan masalah ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan wabah ini terjadi? Saya percaya ketika kondisi umat manusia di dunia ini yang sudah bersifat konsumerisme, yang sudah bersifat sekulerisme, yang sudah menjadikan harta benda, kedudukan, jabatan sebagai hal yang menjadi puncak dari segala yang dibutuhkan, Tuhan mengizinkan semuanya terjadi untuk menolong kita, mengarahkan pandangan kita tertuju kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10 mengatakan, "Jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Saudaraku, kalau tanpa masalah ini, saya yakin mungkin tidak semua. Ada segelintir orang yang kemudian merasakan bahwa semuanya karena aku. Tapi ketika Tuhan izinkan masalah ini, ketika kita merasakan ketidakberdayaan kita, ketika kita kemudian menjadi umat Tuhan yang semakin bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, kita menyadari segala kekurangan dan kelemahan kita, maka di situ ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa Tuhan izinkan masalah?
untuk mengarahkan kita, pandangan kita kembali tertuju kepada Tuhan. Dan kekuatan akan Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan masalah ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan wabah ini terjadi dalam kehidupan kita? Saudaraku, pernahkah Anda melihat teh celup? Bagaimana bentuk dari teh ini? Bagaimana rasa dari teh ini? Kita tidak tahu. Sampai kemudian teh itu dimasukkan ke dalam air panas, barulah di situ dapat dilihat bentuk dari teh itu, warnanya bagaimana, rasanya bagaimana, baru terlihat ketika teh celup ini dicelupkan ke dalam air yang panas. Saya tidak mengundang kita untuk minum teh celup pada malam hari ini. Tetapi itu menjadi satu ilustrasi di dalam kehidupan kita. Terkadang Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita untuk menguji akan kesetiaan kita. Saudaraku, kadangkala kesetiaan kita akan timbul ketika kita dimasukkan ke dalam api panas masalah yang harus kita alami. Ketika kehidupan berjalan dengan lancar-lancar saja, iman kita belum teruji. Mungkin saat kita dalam kondisi lancar, kita kemudian berseru kepada Tuhan, "Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati aku." Tetapi ketika diizinkan masalah terjadi, masihkah kita dapat berseru kepada Tuhan, "Terima kasih Tuhan, Engkau tetap memberikan berkat kepada aku"? Masihkah kita dapat berseru kepada Tuhan sementara masalah terjadi dalam kehidupan kita? Tuhan izinkan masalah terjadi adalah untuk memurnikan iman kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara, mungkin kita ingat akan emas. Emas ini memiliki kandungan yang beraneka ragam. Bagaimana kemudian kandungan emas ini menjadi emas yang murni? Emas yang murni itu dapat diperoleh setelah mengalami pemanasan suhu yang sangat-sangat panas. Ketika emas yang murni ini mencair, maka kemudian bagian kotoran-kotoran logam-logam yang lain mereka akan berada di atas, sehingga kemudian gampang untuk dibersihkan. Semakin dipanaskan, maka bagian-bagian logam yang lain akan timbul kembali, sampai akhirnya bagian yang paling akhir itulah emas yang murni. Saudaraku, kadang-kala kehidupan keimanan kita sama seperti ini. Kadang-kala kehidupan keimanan kita perlu untuk mengalami masalah agar iman kita betul-betul dapat dilihat apakah kita menjadi umat Tuhan yang memiliki iman yang murni ataukah iman kita hanya setengah-setengah belaka. Di dalam buku Ministry of Healing dikatakan, pengalaman-pengalaman yang menguji iman kita ini adalah demi kebaikan kita. Dengan itu dinyatakan apakah iman kita sejati dan tulus berdasarkan pada firman Allah saja, ataukah bergantung kepada keadaan bersifat tidak pasti dan berubah-ubah. Dalam arti kata bahwa pengalaman yang kita alami pada saat-saat seperti ini, pada masa-masa kesusahan seperti ini, adalah Tuhan izinkan untuk kebaikan kita. Untuk menguji apakah iman kita itu iman yang benar-benar kepada Tuhan. Apakah kita benar-benar bergantung, berserah kepada Tuhan, ataukah kita kemudian meninggalkan Tuhan ketika terjadi berbagai macam masalah dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan masalah untuk boleh menolong kita bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-23 mengatakan kepada kita, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Kenapa Tuhan izinkan wabah ini terjadi kepada kita? Kenapa Tuhan izinkan masalah-masalah ini terjadi dalam kehidupan kita? Ada satu maksud Tuhan yang lain, yaitu agar iman kita teruji, kesetiaan kita teruji,
dan kita akan semakin tekun beribadah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita, iman kita didasarkan, dipengaruhi oleh orang lain. Pada saat kita sementara punya pergumulan dalam kehidupan kita, kemudian kita datang pergi ke gereja, kita mendengarkan pendeta berbicara, kita belajar akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat dan khotbah. Di situ kita merasakan bahwa iman kita dikuatkan. Tetapi bila mana tidak ada orang lain di samping kita, bila mana tidak ada firman Tuhan yang kita dengarkan dari orang yang lain, apakah iman kita dapat terus kuat? Tuhan izinkan masalah terjadi untuk menolong kita agar iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan masalah? Kenapa Tuhan izinkan wabah ini mendatangkan kesusahan bagi kita? Tidak lain adalah untuk mengoreksi kita. Saudara, ingat waktu kita masih kecil, atau kita bisa perhatikan anak-anak kita. Ketika dulu kita masih kecil, atau ketika anak-anak kita masih kecil, seringkali orang tua memberikan batasan kita untuk bermain. Sementara kita mau pegang pisau, orang tua kita akan katakan apa? Jangan. Sementara kita mau pegang api, orang tua kita akan apa? Jangan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ketika orang tua kita katakan jangan, kemudian kita berhenti untuk bermain pisau, atau kita berhenti untuk bermain api? Terkadang larangan orang tua semakin membuat kita ingin tahu. Sampai akhirnya ketika kita pegang pisau, tangan kita terluka. Pada saat kita pegang api, tangan kita terbakar. Disitulah baru kita tahu bahwa ketika kita melanggar apa yang orang tua lakukan, ketika kita sudah bersalah melawan akan larangan orang tua, maka kita mendapatkan masalah di dalamnya. Saudaraku, Tuhan izinkan masalah terjadi agar kita bisa menghargai sesuatu, menghargai kesehatan. Mungkin selama ini kita cuek dengan masalah-masalah kesehatan. Kita tidak pernah berolahraga, tidak pernah berjemur, kita tidak pernah makan makanan yang sehat, kita makan sesuka hati kita. Tapi ketika kemudian virus ini mewabah, kita menjadi orang yang peduli terhadap kesehatan. Bersentuhan pun kita pakai jarak jauh, pakai masker kemana-mana, yang selama ini tidak pernah kita lakukan. Ketika Tuhan izinkan wabah ini terjadi, kita menghargai yang namanya kesehatan. Kita rajin berolahraga walaupun di rumah. Ketika Tuhan izinkan semua yang terjadi juga, kita baru sadar bahwa kita ternyata tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh teman-teman. Kita butuh saling bercengkerama dengan mereka. Dulu mungkin kita tidak peduli kepada mereka. Mungkin seringkali masalah terjadi, kita menggosipin orang, menceritakan kejelek-jelekan orang lain. Kita menjadi provokator dalam semua kegiatan yang ada. Seolah-olah kita tidak membutuhkan orang-orang lain. Tetapi ketika Tuhan izinkan semuanya ini terjadi, itu mengingatkan kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh teman-teman, dan kita merasakan betapa bahagianya, betapa berharganya teman-teman yang kita miliki. Dan pada kesempatan ini juga, kita dapat menyadari bahwa betapa pentingnya hubungan yang baik itu dengan sesama kita. Saudara yang terkasih, selama kita beribadah bersama-sama,
Terkadang ada masalah satu dengan yang lain, ada ketidakcocokan satu dengan yang lain. Bahkan mungkin kami suka untuk membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, merasakan bahwa tidak penting untuk berhubungan dengan mereka. Tapi dalam situasi seperti ini, kita diingatkan betapa pentingnya menjalin hubungan dengan sesama. Mungkin selama ini juga kita tidak peduli dengan orang-orang yang berkekurangan. Dalam situasi seperti ini, Tuhan menginginkan untuk mengoreksi kita, agar kita berpindah dari situasi yang penuh dengan acuh tak acuh, yang penuh dengan ketidakpedulian, kita belajar untuk peduli satu dengan yang lain. Ketika Tuhan izinkan masalah itu terjadi, Tuhan ingin mengoreksi kita. Tuhan ingin kita mendapatkan pelajaran-pelajaran daripada semuanya untuk menjadikan kita lebih baik. Mazmur 119 ayat yang ke-71 mengatakan, Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi dikatakan di sini bahwa pemazmur mengatakan aku tertindas itu baik. Saudara, apakah kita menyadari akan hal ini? Aku tertindas itu baik bagiku. Tertindas kok baik. Tertindas kok enak. Tapi dia katakan pemazmur bahwa tertindas itu baik bagiku. Kenapa dia katakan tertindas itu baik? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Dengan mengalami penindasan dalam kehidupannya, pemazmur belajar bagaimana ketetapan-ketetapan Tuhan. Dia belajar apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupannya. Dia belajar apa maksud Tuhan untuk dia boleh lakukan di dalam kehidupannya. Dan kita lihat bahwa Mazmur 119 ini, bagaimana Raja Daud melihat bahwa pentingnya hidup menurut akan perintah-perintah Tuhan, akan Taurat yang Tuhan sudah berikan kepada bangsanya secara umum dan kepadanya sebagai pribadi. Daud semakin belajar bagaimana hidup yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan anjurkan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan izinkan masalah, ada maksud Tuhan di dalamnya, supaya kita boleh mengadakan pembaharuan dalam hidup kita. Kita boleh semakin tekun di dalam belajar akan firman Tuhan, yang tidak lagi tergantung kepada orang lain, tetapi kita bisa belajar itu di dalam penyelidikan kita pribadi lepas pribadi. Yang keempat, kenapa Tuhan izinkan masalah di dalam kehidupan kita adalah untuk melindungi kita masing-masing. Saudara terkasih, kadang kala masalah itu menjadi bahaya, kesusahan, tetapi seringkali juga ketika masalah itu datang, justru dapat menjadi berkat bagi kita, dapat membuat kita terhindar dari bahaya di dalam kehidupan kita. Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara tahu perkataan siapa ini? Ini adalah perkataan dari Yusuf. Manakala dia bertemu dengan saudara-saudara anak-anak dari Yakub, ketika mereka kemudian ketakutan oleh karena Yusuf yang mereka jual, yang mereka benci pada saat masih muda itu, kemudian dijual kepada pedagang Ismail, dan kemudian dijual di Mesir. Yusuf itu sekarang menjadi orang kepercayaan dari Fir'aun. Mereka merasa ketakutan, jangan sampai kemudian Yusuf kemudian menganiaya mereka.
oleh karena kebencian yang sudah mereka miliki selama ini kepada Yusuf. Tetapi satu jawaban yang menarik yang Yusuf berikan adalah bahwa kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yusuf dijual oleh mereka, tetapi adalah rencana Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya dari masa kelaparan yang 7 tahun lamanya itu, sehingga Yusuf mendahului mereka tiba di Mesir. Saudaraku terkasih, kenapa Tuhan izinkan masalah ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan wabah COVID ini terjadi di sekitar kita? Saya percaya salah satunya adalah Tuhan mau melepaskan kita dari bahaya. Tuhan mau menolong kita supaya kita boleh terlepas dari mara bahaya. Boleh jadi itu adalah mara bahaya suam-suam kuku dalam kehidupan kerohanian kita. Boleh jadi itu adalah bahaya cinta dunia. Boleh jadi itu adalah mara bahaya cinta akan uang, cinta akan kepelesiran, cinta akan kedudukan. Boleh jadi mara bahaya itu adalah kita menduakan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika Tuhan izinkan wabah ini, mari kita coba lihat. Begitu banyak orang kemudian datang kepada Tuhan. Karena Tuhan mau menyelamatkan kita semuanya, supaya kita tidak jatuh ke dalam bahaya yang dapat membuat iman kita gugur, yang dapat membuat iman kita kerdil dan mati. Tuhan izinkan masalah ini untuk menolong kita terus bertumbuh kepada Tuhan. Yang kelima adalah, kenapa Tuhan izinkan masalah ini adalah untuk menyempurnakan kita. Saudaraku, Tuhan izinkan masalah ini adalah untuk menyempurnakan kita. Kadangkala kehidupan kita ini ya seperti itu. Kadangkala sifat dan tabiat kita masih seperti itu. Tetapi kadang Tuhan izinkan masalah ini adalah untuk menolong kita agar karakter kita juga semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kita semakin datang kepada Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan, semakin menurut kepada arahan-arahan Tuhan yang mengoreksi kehidupan kita, maka masalah itu dapat menolong kita untuk karakter kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Roma pasal 5 ayat 3-4 mengatakan, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan izinkan masalah, maka untuk menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita yang tadinya cinta diri, kita yang tadinya suam-suam kuku, kita yang tadinya tidak peduli kepada Tuhan, ibadah hanya sekedar liturgi, hanya sekedar formalitas belaka. Ketika Tuhan izinkan masalah ini terjadi dalam kehidupan kita, kita boleh menjadi umat Tuhan yang benar-benar bertumbuh dalam iman dan pengharapan akan Tuhan. Kita benar-benar menjadi umat Tuhan yang tidak digoyahkan oleh apapun. Walau ada berbagai macam masalah, walau saya harus sendiri menghadapinya. Dan yang terpenting adalah bahwa ketika Tuhan izinkan masalah itu untuk menolong kita, akan sifat dan tabiat kita boleh semakin disempurnakan, boleh semakin serupa dengan Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang yang kedua kali, kita akan boleh sedia, kita akan boleh diangkat di awan-awan dan menikmati kehidupan kekal yang Tuhan sediakan itu. Dan sebagai ajakan pada sore hari ini, biarlah dalam kehidupan masing-masing kita, masalah boleh datang dan pergi, tetapi iman kita harus terus tertuju kepada Tuhan. Jangan lepaskan pandangan kita kepada Tuhan.
Dan izinkan Tuhan menyempurnakan kehidupan kita, menyempurnakan iman kita, menyempurnakan tabiat kita, agar ketika Tuhan datang, kita didapati setia. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih kami boleh bersekutu merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Di balik segala kelemahan yang kami miliki ya Tuhan, di balik segala masalah-masalah yang sementara kami alami dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami bersyukur bahwa ada rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh diingatkan bahwa ada maksud-maksud yang indah di balik setiap masalah, untuk boleh menolong kami agar pandangan kami boleh terarah kepada Tuhan, untuk mengkoreksi akan kehidupan kami dari satu kehidupan yang bermasalah, supaya kami boleh terus bertumbuh kepada Tuhan, dan bahkan pada akhirnya untuk boleh menolong kehidupan kami masing-masing, agar kami semakin sempurna dalam sifat dan tabiat kami, semakin serupa dengan Tuhan, sehingga kami rindu pada saat Tuhan datang yang kedua kali, kami akan didapati setia, dan kami akan boleh menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Bapa di surga, kiranya Roh-Mu akan boleh menolong kami, agar di dalam setiap pergumulan yang kami alami pada saat ini Tuhan, semakin kami berserah kepada Tuhan, semakin kami mengandalkan Tuhan sebagai sumber pertolongan kami. Dan Tuhan, kalau ada kelemahan-kelemahan kami selama ini, kalau ada kesombongan hati kami selama ini, ampuni kami Tuhan. Dan biar Roh Kudus-Mu akan boleh menolong kami, menyadari siapa kami, bahwa kami tidak berdaya tanpa Tuhan, dan menjantakan pada kami bahwa kami butuh Tuhan sebagai sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Bapa, ketika anak-anak-Mu berseru di dalam nama-Mu, kiranya Tuhan berkenan mendengarkan setiap seruan kami. Tuhan akan menjawab setiap pergumulan masing-masing kami. Kami percaya Tuhan selalu ada bagi kami, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan selalu yang terbaik menjadi bagian di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati usaha dari anak-anak-Mu, berkati setiap mata pencaharian dari anak-anak Tuhan, setiap pekerjaan tangan mencari nafkah Tuhan akan berkati. Berkati juga umat-umat-Mu dengan berkat kesehatan, jauhkan dari segala wabah yang ada, jauhkan dari segala virus dan penyakit apapun yang pernah ada. Tuhan akan lindungi anak-anak-Mu. Biar Tuhan juga akan boleh memberkati rumah tangga masing-masing kami, agar rumah tangga kami di setiap kondisi-kondisi seperti sekarang ini sekalipun tidak akan dapat dihancurkan, tetapi justru sebaliknya, kami akan boleh semakin bertekun, sehati dan sepikir, sehingga kehidupan kami dalam rumah tangga semakin harmonis, semakin ada damai, dan semakin bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Sebagai jemaat, kami percaya Tuhan akan berkati masing-masing kami. Biar melalui peristiwa yang ada pada saat ini, nanti akan boleh menolong kami, bahwa kami ini adalah sebagai umat Tuhan yang perlu bersatu. Kami tidak bisa bergerak, kami tidak dapat hidup tanpa bersekutu satu dengan yang lain. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami saling menyakiti hati sesama kami. Biar Tuhan boleh menolong kami, agar kami boleh hidup dalam satu kerinduan, untuk boleh menjalin kehidupan yang lebih baik lagi, saling mengasihi, saling mendoakan satu dengan yang lain, sehingga ketika saatnya nanti Tuhan memberikan kelepasan, dan kami boleh berhimpun, bersekutu bersama-sama di gereja-Mu, biar sukacita akan meluap dalam kehidupan kami, dan kami akan berseru bahwa Allah itu baik, dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih dan kebaikan-Mu. Kami persembahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.